Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Abdul Haris. Bapak udah lama mengajar di SMA Negeri 7 Bogor, kurang lebih sekitar 20 tahun. Di kelas 12 ini Bapak ngajar PKW, prakarya dan kewirausahaan. Nah, di dalam buku PKW kelas 12 itu ada 8 bab. Nah, yang Bapak ajarkan itu ada di bab 2, yaitu tentang rekayasa, jasa profesi, dan proporsionalisme. Untuk teorinya kamu baca di buku PKW kelas 12. Ini yang kita bicarakan masalah jasa. Berarti wirausaha, usahanya yang kita jual kan harusnya produk. Nah, berarti kita menjual produk jasa. Nah, produk jasa. Berarti kalau jasa keahlian. Yang mau dijual itu oleh kita adalah keahlian. Di sini Bapak ingin mengajarkan jasa pemasangan instalasi listrik di rumah. Jadi jasa yang mau diajarkan di sini adalah pemasangan instalasi listrik di rumah. Sebelum kita masang instalasi listrik di rumah, kita harus tahu dulu nama alat-alat listrik yang dipakai di rumah. Nanti akan saya berikan contohnya. Contoh nama alat-alat listrik di rumah. Contoh yang pertama, ini ya. Nah, ini contohnya. Terlihat kan? Ini namanya stop kontak. Stop kontak. Gunanya buat apa? Nah, ini adalah sebagai penghubung aliran listrik. Ya, sebagai alat penghubung aliran listrik di rumah. Ini modelnya banyak nih. Model ini biasanya dipasangnya di tembok. Model ini loh ya, stop kontak. Ada juga model yang lain. Nah, ini juga namanya stop kontak. Nah, tapi karena ini ada 1, 2, 3, 4. Biasanya ini disebut dengan namanya extension stop kontak. Gunanya sama ya, sebagai alat penghubung aliran listrik. Nah, kemudian untuk stop kontak yang baik, nah, maksudnya begini. Ini ya, kan tadi stop kontaknya nih. Ini masukin sini nih stop kontaknya nih. Nah, cari stop kontak itu yang ininya nih. Nah, ini terbuat dari kuningan atau tembaga. Oh, kenapa harus kuningan atau tembaga? Satu, kalau kuningan itu mengantar aliran listriknya baik, bagus, sama dengan tembaga. Kedua, ini fungsi keduanya ini juga, ini kuat, tahan lama, ya. Kemudian contoh yang kedua. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh kedua ini disebut namanya saklar. Nah, saklar. Saklar, kalau ini saklarnya jumlahnya ada 2.
Ada juga yang satu, ini nggak ada, cuma ada satu. Ini namanya saklar. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Ini saklar ini gunanya untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik, ya. Kemudian saklar yang bagus yang gimana, atau yang baik yang gimana? Nah, saklar yang baik itu yang suaranya lembut dan tidak keras. Contoh di sini. Nah, ini baik nih, lembut tuh. Ini saklar. Kalau di rumah dibilangnya cetekan. Kenapa dibilang cetekan? Ya ini karena bunyi cetak, cetek. Nah, itu binamnya disebut cetekan. Nah, ini cari yang baik itu yang lembut. Jangan keras. Ya. Ini namanya saklar. Kemudian contoh yang ketiga. Bentar ya. Ambil dulu nih. Ini contoh yang ketiga. Ini namanya steker, ya, steker. Kemudian fungsinya buat apa? Steker ini fungsinya untuk penghubung dari stop kontak ke alat listrik yang akan digunakan. Nah, ini namanya steker. Oke ya, paham ya? Steker, atau bahasa di rumah itu ini disebut namanya colokan. Colokan Pak ini. Nah, tapi kalau orang lain tahunya ini adalah steker. Ya, steker. Jadi gunanya tadi untuk menghubungkan listrik ke alat yang menggunakan aliran listrik, ya, misalnya ke radio, ke komputer, dan macam-macam lah ya. Kemudian saya kasih lagi contoh nama alat-alat listrik. Nah, yang ini namanya piting lampu. Piting lampu. Tuh, perhatiin itu piting lampu. Atau yang sering disebut namanya kalau di rumah itu dibilangnya tempat lampu. Tempat lampu. Nah, iya memang benar. Piting ini gunanya sebagai tempat lampu atau bohlam. Di sini nih, makanya di sini ada ulirnya tuh. Nah, ini kalau bohlam masuk ke sini putar. Nah, jadi ini namanya piting lampu atau gunanya sebagai tempat lampu atau dibilang juga rumah lampu. Nah, itu ya. Kemudian ya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, sampai lagi. Contoh berikutnya. Nah, ini. Oh, ini nih. Ini yang disebut namanya MCB. MCB. Fungsinya hampir mirip dengan saklar. Tuh ya. Nah, ke atas ini berarti hidup, ke bawah ini berarti mati gitu. MCB. Oh, MCB itu apa sih sebenarnya? MCB kepanjangannya. MCB itu adalah M-nya itu adalah miniatur, C-nya itu sirkuit, B-nya itu breaker. Jadi disingkat dengan MCB. Gunanya untuk apa ini? Nah, ini gunanya untuk daya tahan listrik. Maksudnya begini. Ini untuk mengukur ya. Mengukur daya tahan listrik. MCB ya. Jadi fungsinya ini untuk
mengamankan komponen atau alat-alat listrik, alat-alat yang menggunakan listrik. Jadi dia bisa dayanya di sini bisa ada tulisan di sini. Ya. Ini jadi fungsinya untuk mengamankan alat-alat yang menggunakan listrik. Tuh, MCB. Ya. Nah, ini MCB ini juga untuk kita mengetahui daya rumah yang kita pakai. Nah, di sini biasanya ini ya, karena ini bekas ya, di sini biasanya tertulis di sini nih. Di sini ada yang 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere. Nah, terus artinya apa Pak itu? 2 ampere. Oh, berarti kalau 2 ampere itu daya yang dipakai di rumah itu adalah 450 watt. Itu. Terus yang kalau 4 ampere, 4 ampere itu 900 watt. Nah, kalau yang 6 ampere, 6 ampere itu 1300 watt. Itu. Nah, ini jadi ini untuk juga menahan daya nih. Ya. Kemudian ada lagi. Pasti kamu akan tanya lagi. Oh, alat listrik. Contoh nama alat listrik yang lain apa di rumah kira-kira menurut kamu nih? Ya. Nah, nanti itu akan kamu jawab. Coba kamu cari lagi nama-nama alat listrik yang ada di rumah. Oke ya. Nah, serasa Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar merangkai pemasangan lampu, gitu ya. Oke ya, sampai di sini dulu. Jangan terlalu lama nih, ya. Nanti kita akan lanjutkan prakteknya pemasangan lampu. Bagaimana caranya? Ya, nanti kita lanjutkan lagi. Saya rasa cukup dulu. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.